Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali ya. Hari ini kita akan ngobrol santai ya. Ngobrol santai dengan Dr. Ika Yunia Fauzia. Ini Dr. Ika ini adik kelas saya di Gontor Putri. Kalau saya Gontor Putra ya. Kalau Dr. Ika ini di Gontor Putri. Ini luar biasa ini ya. Dari Gontor ke Mesir. Ke Mesir terus melanjutkan di UIN Surabaya. UIN Surabaya. UIN Surabaya itu namanya Sunan Ampel. Ampel ya. Sunan Ampel. Wah, lali. Jadi Sunan Ampel terus sekarang mengajar di program Pasca Sarjana Universitas Hayam Wuruk Perbanas. Menariknya, ibu satu ini multi talenta ya, talentanya luar biasa. Udah dosen, pembicara publik, habis itu penulis, dan yang saya selalu suka itu adalah juga namanya mompreneur. Ibu yang berusaha dari rumah, ibu yang berbisnis dari rumah, ibu yang juga mengembangkan usaha. Kita akan ngobrol-ngobrol ya, usaha apa sih yang di jalan dan bagaimana kemudian beliau mengembangkan usahanya ya. Ya, kita sapa ya. Assalamualaikum, Dr. Ika Yunia Fauzia. Nggak kedengeran? Halo, assalamualaikum. Halo ya. Ya, waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah. Apa kabarnya, Dokter? Alhamdulillah, selalu baik. Alhamdulillah, selalu baik ya. Satu lagi saya lupa. Dr. Ika ini YouTuber. Kegiatan apa aja sekarang, Dr. Ika ini? Sekarang lebih ke urusan kampus, Ustaz, sama ngisi seminar-seminar yang online maupun offline. Okay. Offline sudah mulai ya? Sudah mulai. Yang bisnis ini, kita akan ngobrol soalnya ingin ngembangin ini bisnis sih, banyak orang di rumah gitu ya, terutama ini apa sih yang bisa dikembangkan dari rumah. Nah, kalau Dr. Ika sendiri bisnisnya apa saja? Kalau saya sih yang sekarang itu tetap baju ya. Jadi ada grosiran baju sama jualan buku. Grosir baju itu gimana itu ceritanya itu? Oh, enggak, namanya kono kabeh. Kalau cerita dari awal itu gini, kalau minat untuk wirausaha itu dari awal harus melatih diri kita untuk latihan skill jualannya itu. Jadi saya pribadi sudah ngelatih untuk berjualan itu dari S1 dulu, dari waktu di Mesir. S1 saya di Mesir, di Al-Azhar, saat itu udah mulai jualan ya. Terus kemudian pas pulang itu S2 itu fokus di S2 dan ngajar. Waktu itu jualannya sempat ke-break ya, sempat nggak jalan lagi karena kan memang proses peralihan ya, cari uang untuk kuliah, untuk bayar kuliah S2, plus kemudian menikah, hamil, punya anak, dan itu sampai kemudian waktu S3 juga masih enggak yang jualan juga enggak gitu, karena kan lagi-lagi kita harus fokus juga kan gitu, jadi memang harus memulainya satu persatu. Kalau kayak saya kan ngajar iya, kalau dulu kan fasenya fase kuliah gitu ya, jadi kalau disambi sambil memulai jualan juga agak sulit. Jadi saya fasenya waktu itu kuliah, ngajar sama hamil dan melahirkan gitu, itu yang saya kejar gitu kan. Terus ketika lulus di Mesir dulu, di Mesir dulu jualan apa? Di Mesir itu yang pertama itu misalnya gini, kan kita ngontrak rumah berenam sama anak-anak Gontor Putri juga gitu, teman-teman saya itu. Jadi misalnya ada mahasiswa yang bikin acara, kan butuh kotakan, butuh jajan kotaan, snack.
satu rumah itu kan mesti punya keahlian kan. Kalau saya tuh hobinya bikinnya risoles. Teman saya ada yang pinter bakpao, ada yang pinter bikin apa namanya kue yang kayak kue tar gitu, tapi yang di apa kotak-kotak itu kue tar diirisin kotak-kotak gitu. Terus ada yang pokoknya masing-masing orang itu punya spesifikasi, jadi kita berkolaborasi kan lumayan. Nanti labanya kita modalnya dari uang bulanan, uang makan kita kan semua mesti setor uang makan ya untuk dipakai sehari-hari per bulan itu. Kemudian labanya nanti dibagi dan ada masih sisa minyak, sisa bahan-bahan makanan kan itu lumayan. Jadi untuk mengirit ya, mengirit uang makan bulanan gitu loh. Intinya seperti itu. Terus juga jualan baju ya, karena saya memang basicnya senang sama baju, jadi jualan baju juga. Ketika waktu itu ada kesempatan pulang, di rumah saya hunting kain-kain kiloan, terus saya drop ke penjahit, saya gambar gitu yang sesuai dengan apa ya, yang disukai orang-orang Brunei, orang-orang Malaysia gitu-gitu, yang atasannya agak panjang, baju kurung gitu. Itu saya gambar, kemudian koper saya pas balik itu full baju itu. Jadi kan yang awalnya modalnya murah banget, kainnya juga kain kiloan, kita jualnya pakai duit Mesir kan, jadinya kan lumayan berlipat ganda labanya. Itu pulang emang beberapa kali? Enggak sih, 2 kali kalau nggak salah ya. Memang ada masalah, waktu itu keluarga juga lagi ada beberapa masalah, jadi harus pulang memang. Jadinya kan mubazir, kalau kembali itu nggak balik modal gitu. Otak bisnisnya kok udah muncul dari dulu itu gitu. Kenapa? Otak bisnisnya itu udah muncul dari dulu itu gimana caranya? Dan kan otak bisnis itu muncul yang pertama karena kepepet. Oke. Ya. Yang kedua karena memang ada motivasi dari keluarga. Misalnya gini, saat ini anak-anak TK, anak-anak SD itu kan banyak diajari untuk bazar-bazar ya, ditumbuhkan jiwa kewirausahaannya itu bagus banget. Karena itu kan melatih mental anak ya. Gimana anak itu dia kreatif untuk lebih dominan ke bagaimana saya menjual daripada otaknya berpikir bagaimana saya membeli. Kan kita kejebak di pikiran-pikiran yang konsumtif kan. Anak-anak sekarang kan sukanya ataupun fitrahnya gitu ya, kita yang nggak diajari aja fitrahnya kan beli. Orang kalau bawaannya, coba ibu-ibu yang di sini, kalau stres mesti bawaannya itu pencet e-commerce ya, marketplace ya, kemudian beli, pencet beli, itu kan bawaannya. Nggak stres juga seperti itu kan. Jadi memang kalau fitrahnya manusia itu tanpa diajari juga sukanya kan konsumtif ya, sukanya konsumsi. Lah, gimana caranya dari kecil itu dibentuk karakternya untuk menjadi penjual, menjadi produsen, berpikir kreatif untuk menghemat modal yang kita miliki, uang saku yang kita miliki untuk dijadikan misalnya modal jualan. Itu kan bagus sekali gitu loh. Jadi kalau kembali ke yang tadi ya, jadi orang jualan itu karena yang pertama kepepet, yang kedua karena memang dia sudah dibentuk dari kecil, gitu loh. Dibentuk itu entah lingkungan sekolah yang membentuk atau lingkungan keluarga. Kenapa turunannya orang-orang Tionghoa, orang-orang Madura, orang-orang Padang itu lebih dia punya etos kerja yang sangat bagus untuk berjualan, karena memang di meja makan orang tuanya ngasih contoh, gitu kan. Ngomongin masalah dagangan, ngomongin masalah jualan, gitu. Kenapa ya? Karena bentukan dari lingkungan, ya. Kenapa orang-orang Tionghoa lebih agresif ya dalam berjualan? Karena memang yang dipikirkan dari bangun tidur sampai tidur lagi, gimana ya ini jualan ini, gimana ada ide jualan ini, gitu. Kamu dapat berapa, cash flow kamu gimana gitu ya. Jadi idenya itu nggak jauh-jauh dari gimana caranya berwirausaha, berjualan gitu. Jadi dua-duanya sih efektif ya, baik yang kepepet maupun yang kena lingkungan, bentukan lingkungan, itu dua-duanya efektif. Oke. Tiga saya tambahin Ustaz, yang ketiga ya, balas dendam. Yang ketiga itu balas dendam. Tapi ini nggak banyak ya. Misalnya ada itu gimana itu? Misalnya ada orang-orang yang ngerasa diremehkan, direndahkan, dia akan punya kekuatan yang sangat powerful ya, untuk misalnya ada seseorang yang berada di lingkungan yang dia misalnya dibully, ditekan. Bulian itu kan tidak selamanya akan membawa impact negatif ya. Kadang-kadang dia akan tertantang untuk, aku akan buktikan ke kamu kalau
aku bisa lebih dari kamu, misalnya seperti itu. Dan ini kasusnya sudah banyak juga gitu loh. Walaupun ini nggak sebanyak yang karena kepepet sama karena apa tadi, karena bentukan lingkungan. Karena bentukan lingkungan ya. Karena balas dendam tanda kutip ya, balas dendam positif ya, itu juga ada. Walaupun persentasenya nggak banyak. Oke. Nah kalau Dokter Rika sendiri apa itu, kepepet apa? Bentukan Kayaknya keluarga. Kepepet lah. Kepepet kalau saya terus terang aja. Pepet Jadi, ya. itu iya. Kadang-kadang masalah itu bukan cara Allah untuk menghukum manusia, tapi masalah itu cara Allah untuk mencintai hambanya. Kalau saya sih seperti itu ya, karena ada beberapa masalah, jadi saya kepepet, jadi akhirnya timbullah apa ya, kekuatan. Kekuatan. Oke, setelah pulang Indonesia S2, S3 itu fokus di kuliah. Nah, mulai bisnis lagi itu kapan? Mulai bisnis lagi setelah menyelesaikan kuliah S3. Jadi pas ketika S3 juga udah jualan, tapi rugi terus. Karena kan otak kan kepecah ya Ustadz ya. Nggak fokus ya? Jadi saya punya anak bayi dan saya punya anak balita ya. Kebetulan S2 semester 2 itu saya hamil, terus kemudian cuti ya, semester 2 dan 3 itu saya cuti ya. Jadi ketika mengerjakan disertasi itu, saya sepanjang malam itu tidak pernah tidur 1 tahun. Selama 1 tahun itu saya nggak pernah tidur malam. Dan samping saya tuh anak bayi yang baru lahir tadi, saya sambil kasih ASI kalau dia nangis, sambil samping saya laptop, depan saya laptop. Yang kakaknya itu tidur sama ayahnya gitu di kamar, kalau saya di ruangan yang beda gitu. Jadi sambil ngerjakan disertasi, sambil ada anak bayi di samping saya gitu kan. Itu 1 tahun alhamdulillah. Tapi impact-nya adalah ya cepet selesai gitu loh. S3 itu cuman kalau dihitung tahun realnya sekolah itu cuma 2 tahun. Padahal kalau sama cuti itu terhitung secara di masa kuliah itu 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun ya. Cuman realnya 2 tahun. Alhamdulillah. Setelah S3 itu kan rada capek otak kan. Karena kita untuk mengkondisikan antara otak kiri sama kanan itu balance. Misalnya gini nih, saya capek belajar, saya capek depan laptop, saya capek ngetik gitu ya, riset gitu ya. Kemudian misalnya kalau saya pakai untuk jalan-jalan ke mall, itu paling pulang dari mall itu ya capek lagi gitu loh. Ya. Happy-nya hanya ada di mall aja kan gitu. Kalau pulang kan kita capek lagi gitu. Maka kemudian setelah lulus S3, saya berusaha untuk melatih lagi skill saya yang jual. Dan waktu itu tiba-tiba ya lewat aja ide gitu. Jadi waktu itu awalnya jualan bros. 2012 sampai 2013 itu bros itu lagi booming banget. Bros yang kolase bunga-bunga itu lagi juara lah. Harganya lagi bagus banget. Kan tren-trenan ya memang ya. Produk itu kan ada trennya. Fashion gitu. Ya. Terus 2014 saya akhirnya berubah ke grosiran baju gitu. Bros dari mana dulu? Ambil atau bikin? Bikin. Oh, bikin sendiri? Bikin sendiri gimana caranya itu? Idenya gara-garanya waktu itu anak saya udah masuk TK. Terus di TK itu dia kan anaknya agak-agak pokoknya maunya itu sekolah sama ibu gitu kan, sama ibunya gitu. Jadi saya biasa di TK itu duduk di yang tempatnya sendal-sendal itu yang di depan kelas itu. Kelas itu sambil gini, belajar itu sambil ngelirik ke pintu gitu. Ibuku masih ada gitu kan. Dia ngelirik ke pintu gitu. Jadi saya ya memang awal-awal itu sampai resign dari yang tempat kerja pertama gara-gara memang anak intent harus kalau ngurusin anak bayi kan lebih gampang daripada anak-anak yang masa pertumbuhan. Kan ditinggal dia nggak rewel gitu loh. Tinggal nanti misalnya ada asisten yang jagain, kita stok misalnya kalau ASI gitu kan sekarang bisa di stok di kulkas dan yang lain sebagainya ya gitu. Anak yang masa pertumbuhan itu kan dia akan udah bisa nyari mana nih ibuku gitu kan. Gitu, sudah rewel, sudah merengek ya, di masa-masa itu akhirnya saya ya
kan ngobrol sama suami, saya resign juga dari tempat kerja saya yang pertama, ya. Dan waktu itu ya hanya ngajar-ngajar yang dosen yang luar biasa gitu, sambil cari-cari misalnya tempat kerja yang saya anggap cocok gitu. Yang maksudnya cocok itu ya apa ya? Kan kalau saya pribadi kan semuanya istihoroh ya sambil istihoroh lah, intinya seperti itu. Jadi ketika nungguin anak TK, sekolah TK itu saya banyak kenalan sama asisten rumah tangga. Ya, yang nganter ya? Kayaknya orang-orang yang nungguin anak-anaknya majikannya. Dari sana kan, ini udah, kalau kita udah punya network, artinya udah punya kesempatan, udah punya modal untuk kita berwirausaha. Kemudian saya juga lagi gabut ya, lagi kayak capek otak di belajar, akhirnya saya hanya di eceran ya, kulaan-kulaan di tempat yang toko yang deket rumah itu, beli kayak lem tembak, beli kayak flanel gitu. Itu saya bikin aja karena saya juga hobi yang sifatnya seni-seni gitu ya, kita rangkai-rangkai apa gitu. Saya dari flanel itu bikin yang model kayak model permen, model apa gitu. Terus ya ternyata grosiran yang paling besar itu ada di JMP sama ada di ITC. Lama-lama saya ini kulaan bahan-bahan gitu ke ITC, sama itu ngebis saya, Ustadz, ngebis, nanti pulangnya naik becak gitu ya, dari terminal Bungurasi naik becak gitu. Itu udah kresek-kresek gede gitu ya, udah bawa kresek-kresek. Awalnya modal cuman berapa ratus ribu ya, nggak sampai 500 ribu ke awalnya ya. Dan itu udah balik modal, saya simpen tuh labanya, saya simpen, balik modal lagi saya simpen gitu. Dan alhamdulillah reseller saya waktu bikin bros itu 20 asisten rumah tangga. Yang jadi reseller siapa? Dalam? Yang jadi reseller? Asisten rumah tangga, yang teman-teman saya tadi, yang dapat kenalan dari sekolahnya anak itu, yang di TK itu. Oke. Sekolah anak sambil bawa barang nih gitu, nanti dikerumbungi kan gitu, terus kita notain. Mereka sistemnya konsinyasi. Misalnya harga nanti dari saya sudah ada bandrolnya dari saya 12. Kemudian nanti ketika laku mereka nyerahin cuma 9.000. Yang 3.000 itu buat mereka. Misalnya brosnya 2.000, dari saya 1.500. Itu bandrolnya 2.000, tapi mereka nyerahin ke saya 1.500. Nanti kan kalau setor gitu di total gitu ya. Nanti yang laku berapa, yang nggak laku berapa gitu. Di retur yang nggak laku, yang laku dibayar. Itu nanti mereka masih nyisa 50.000 gitu ya, labanya mereka itu loh 60.000, kan lumayan kan tahun 2012. Iya. Jadi seneng. Jadi saya juga ngelihatnya seneng karena mereka kan ada yang misalnya anaknya di pesantren gitu ya. Gitu, alhamdulillah buat ini ngirim anakku gitu kan. Jadi kayak kita tidak hanya hiburan, kan niat awal kan hiburan ya. Hiburan untuk nyeimbangin otak kiri dengan otak kanan. Kan ini kan otak kanan ya, jualan kan otak kanan. Bikin bros itu kan otak kanan gitu kan. Terus kemudian juga kita ketika membuka lapangan kerja ya, anggap ya, walaupun kecil-kecil gitu kan, tapi kita bahagia kan, happy kan. Ketika orang lain misalnya dapat duit dari apa yang kita usahakan, kan kita ikut happy gitu loh. Gitu. Kan orang dia tuh kan paling enak adalah dengan cara berbagi kebahagiaan ya, memberikan kebahagiaan ke orang lain, tapi tidak dengan cara berkorban ya. Kalau orang Jawa itu kan sukanya dia membahagiakan orang lain tapi dia berkorban gitu kan, ya enggak gitu. Intinya seperti itu. Itu cuma 1 tahun tapi bikin bros itu. Kenapa cuma 1 tahun itu? Suami komplain. Oh, nggak keurus. Urus sama brosnya. Kalah sama bros ya. Ya. Nggak apa-apa jualan, tapi yang kulaan aja gitu, yang tidak kan kalau bikin sendiri kan dari pagi sampai pagi gitu kan, kalau asik gitu kan bikin aja kan, enjoy kan kita, hiburan kan itu. Oke, setelah itu ya sudah 2013 mulai tahun tuh. Itu mulai, pun awalnya ya nggak sengaja awalnya. Grosir baju ya? Awalnya cuma 1 brand aja, nggak sengaja gitu. Brandnya apa? Sebut brand. Janganlah kalau sebut brand. Ada salah satu merek baju gitu ya.
kemudian berkembang sampai 20 brand adalah lebih gitu. Jadi awalnya juga nggak sengaja Ustaz. Waktu itu saya pas ngasih pengajian, kebetulan saya juga ketua majelis taklim, terus kadang itu yang ngisi kajian gitu ya. Dahsyat tuh, ketua majelis taklim juga ya. Ya, jadi pas waktu ngisi kajian gitu, biasa kan banyak beberapa lah ya ibu-ibu yang curcol gitu ya, curhat gitu kan. Jadi pas lagi kita santai gitu, ada yang deketin, nangis-nangis gitu. Mbak, ya opo Mbak gitu. Gimana ya Mbak gitu. Aku itu nggak pernah dinafkahin suami gitu. Suami itu gajinya dikit dan dipakai sendiri untuk beli rokok, beli apa habis gitu. Jadi aku sama anakku itu selama ini tuh bingung gitu, karena aku juga mau kerja apa ya bingung gitu loh. Jadi awalnya itu yang bikin saya akhirnya jualan grosiran itu awalnya itu. Akhirnya saya berpikir saya tak kulaan baju brand A gitu ya. Waktu itu kulaan 10 juta tahun 2013 ya. Kulaan 10 juta itu diskonnya 40%. Terus saya kulaan, kebetulan saya suka juga dengan brand tersebut. Anak saya waktu itu kecil-kecil pakai baju muslimnya brand itu. Terus saya kulaan, terus dapat 40% itu saya ambil 10%, yang 30% saya kasihkan ke reseller. Jadi mereka kayak bawa barang saya aja gitu loh. Kalau saya sih ngikutinnya kayak mudhorobah barang kalau di akadnya gitu. Atau lagi-lagi konsinyasi lah gitu ya. Terus mereka jual itu kalau biasanya dikreditin kan nggak dikasih diskon. Tapi kadang-kadang kalau cash itu kasih diskonnya 10%, 15%, kan mereka masih dapat keuntungannya gitu kan. Nah itu kayak gitu alhamdulillah berjalan sampai saya punya beberapa reseller itu yang mengumpulkan emak-emak yang bermasalah. Yang pokoknya masalah finansial lah. Iya. Walaupun juga awal-awalnya itu harus kayak harus sabar banget kan, misalnya barangnya habis, uangnya nggak ada. Jadi ya itu gimana itu kalau begitu? Dijelaskan. Dia kan Mbak gimana sih, dia kan bilang ke saya ya, Mbak gimana ya Mbak ya, iki kok tapi uangku kok nggak ada hasil, kok nggak ada uangnya, nggak ada hasilnya. Ya saya kayak gitu, saya tanggepin aja, Samen ini nggak uangnya dipisah nggak, uang belanja, uang jualannya enggak gitu. Akhirnya saya ajarin dipisah ya, kalau mau ngambil ambil aja 10% atau 15% labamu dewe gitu ya, labamu sendiri, atau 20% gitu kan. Terus yang misalnya ada yang balik gitu ya, dan saya dari pembukaan juga, jadi ditulis ya Mbak, dicatat gitu ya. Jadi akhirnya alhamdulillah beberapa reseller sampai mereka menemukan barang dia sendiri gitu, menemukan passionnya dia sendiri. Iya. Jadi kan ibaratnya saya kayak ngelatih mereka jualan kan, pakai barang saya. Ini azan Ustaz di tempat saya, gimana? Mau berhenti dulu boleh? Iya, berhenti dulu ya. Ya, oke. Nggak bisa tidur, justru tadi habis sholat duha mau tidur nggak bisa tidur, ya udahlah aku lihat juga Pak nggak on. Kita tunggu azan asar dulu ya sebentar.
Udah, Ustaz? Oke, kita teruskan. Ya. Iya, tadi sampai mana? Iya itu, jadi emak-emak yang banyak masalah untuk kita jadikan reseller, tapi Reseller ya. Saat itu nggak baik untuk cash flow. Oh, oke. Karena aneh ya, nggak teratur ya mereka itu kadang-kadang ya. Saya pertama kali kan modal 5 juta balik, 10 juta balik, terus 50 juta waktu itu jual mobil sedan jelek, ya saya pinjam dari suami, alhamdulillah balik, cepet baliknya, awal-awal sih balik ya, terus kemudian ketika yang kita handle masih orangnya nggak banyak, itu kan masih bisa didampingi dengan sangat baik ya, tapi kemudian kan berkembang cepet tuh. Kadang orang nggak kenal datang ke saya kan, Mbak, ini dia datang bawa temennya, suamiku sakit misalnya, lama sakit, anaknya banyak gitu kan, minta bawa barang gitu kan, saya kan hanya kenalnya dari temennya gitu kan. Saya sempat pernah ngambil di bank, bukan di bank ya, lembaga keuangan syariah lah pokoknya, itu pernah pinjem 150 juta di tahun dulu loh ya, tahun 2013-14 loh ya, zaman segitu ya. Terus alhamdulillah waktu itu balik ya. Terus pernah pinjem itu 200 juta, itu yang terbanyak, dan di saat itu saya sampai pusing. Karena apa? Karena barang saya banyak di orang nggak balik gitu. Jadi sampai akhirnya kadang itu ada mahasiswa yang sampai, ibu saya curhat, akhirnya minta bawa barang, akhirnya banyak yang seperti itu. Dan saya alhamdulillah untuk ngakalinya adalah tahun 2014 kalau nggak salah, itu saya bikin website. Jadi toko online di www.kaniagrosir.com. Jadi waktu itu saya belajar SEO, search engine optimization. Saya sampai beli domain itu loh, sampai bayar gitu ya per tahun. Kalau nggak salah waktu itu 1.700.000 apa ya? Itu belum adminnya ya, belum admin dan yang lain sebagainya. Jadi barang saya alhamdulillah dijual di toko online saya, di website saya, yang kalau kita buka Google itu nomor 1. Misalnya kayak distributor baju muslim itu nomor 1 itunya, toko online saya nomor 1 di Google gitu. Jadi alhamdulillah Allah itu maha baik. Ketika uang saya banyak yang nyantol di orang, website saya kenceng gitu. Jadi orderan yang keluar Jawa yang berkarung-karung itu banyak banget gitu. Tapi itu pun sempat bikin saya pusing karena kan bayar cicilan ya per bulan. Cicilannya nggak sedikit loh ya, dengan 200 juta dengan tenor waktu yang tidak lama itu kan. Per bulan itu saya udah kerasa banget bayar cicilannya gitu ya. Waktu itu bayarnya itu sudah 20 juta ada per bulan itu. Alhamdulillah kok ya gitu, Allah maha baik, dengan website saya jalan dan alhamdulillah masih untung. Walaupun duit saya waktu itu hilang berapa 50 juta ya itu, tapi masih untung gitu loh. Dengan yang tapi udah agak stres juga gitu loh, karena kan kalau sudah mau jatuh waktunya cicilan itu loh, duit itu ngumpulin duit gitu kan. Tapi alhamdulillah itu seni ya,
bikin adrenalin naik turun. itu seni. Cuman akhirnya setelah itu saya evaluasi sistem saya gitu, karena saya ketika waktu itu baca buku gitu ya, sempat ada satu kalimat yang bikin saya deg gitu loh. Jangan berikan peluang kepada orang lain untuk jadi pencuri. Kata-katanya itu. Jadi ketika orang mengambil duit dari kita atau mencuri dari kita atau mengambil barang dari kita, bisa jadi karena memang kita yang kasih peluang dia untuk melakukan hal itu. Kayak saya kan misalnya terlalu percaya nih ya, saya kasih gitu kan, itu kan juga peluang untuk kemudian berbuat yang kayak nggak amanah gitu kan. Akhirnya setelah itu saya evaluasi, jadi harus deposit uang. Tapi lagi-lagi saya berlakukan kalau dalam fikih muamalat itu konsep khiyar gitu ya. Jadi misalnya barang yang sudah dibeli kalau nggak kepake silakan dikembalikan gitu. Jadi saya untuk menerima barang retur gitu. Sampai berapa resellernya saat itu? Pak Ustadz ada di buku. Jadi saya punya database kan waktu itu juga nggak terlalu yang laptopan ya, di buku kayak hardcover gitu. Jadi saya punya database konsumen itu kan menurut abjad nama ya, A itu siapa, alamatnya mana, kan online ya karena banyak online-nya. Akhirnya yang reseller online itu kan juga berdasarkan nama gitu, yang di database buku itu. Terus kalau yang reseller offline itu ada nota-notanya juga, satu gebok nota saya itu per nama orang, per reseller, si ibu A, ibu B, ibu C gitu. Jadi terus ngajarin mereka jualannya gimana? Apa biarin mereka sendiri jualan? Orang jualan kan nggak butuh diajarin teori sih. Yang penting kan mereka berani gitu. Ada barangnya yang dijual, udah jalan sendiri kan? Karena kalau pakai teori nggak masuk, Ustaz, nggak masuk. Makanya kadang-kadang gini, kalau kita guru ya, kita ngajarin jualan ke murid gitu ya, tapi kita nggak pernah jualan itu, kadang-kadang yang kita ajarkan juga kayak nggak ada nyawanya gitu loh. Terus kalau ngajarin orang jualan, apa yang diajarin dong? Gini loh, misalnya gini ya. Saya dari dulu memang jualan, di S1 dulu jualan, tapi kan misalnya ke teman-teman ya gitu. Terus ketika saya lulus S3, saya mulai jualan, misalnya jualan bros. Itu ketika saya harus bawa bros saya untuk di PKK, kan kalau di Indonesia itu kan mesti ada rutinan ibu-ibu PKK setiap bulan ya. Itu kan saya bawa bros saya ya, saya taruh di depan saya, itu aja kadang-kadang kalau saya bilang, ayo Bu silakan beli, itu malamnya saya nggak bisa tidur. Karena apa? Karena nyiapkan mental. Padahal saya udah terbiasa jualan dari S1 gitu loh. Kadang-kadang misalnya ikut bazar, kan itu saya sendiri, kan awal-awal dulu ya saya sendiri yang mengerjakan. Ya, kulaan-kulaan yang berkarung-karung itu bawa motor saya sendiri yang bawa. Walaupun kita udah dokter ya. Dan pernah ada pertama kali yang grosiran baju itu pernah kulaan baju di daerah mana ya, daerah Surabaya sana lah, lupa saya. Itu kan pakai motor, lupa nggak bawa karet ban. Kan kalau karung itu kan pakainya harus karet ban ya. Kalau pakai tali rafia kan dia goyang gitu loh. Itu saya sepanjang jalan itu di Ayani itu, di Jalan Ayani itu di spion karung udah miring. Saya sampai istighfar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Ini kalau di jalan raya jatuh kayak gimana gitu. Akhirnya sebelum sampai rumah saya belok ke perkampungan yang di daerah Bungurasi itu. Bener, polisi tidur yang pertama jegrek, karungnya jatuh. Udah feeling kan karung ini mau jatuh gitu. Jadi memang awal-awal itu kan butuh mental yang kita persiapkan tuh mental. Karena kan malu kan orang jualan itu. Belum lagi kalau misalnya jualan baju ya ke ibu-ibu misalnya, Mbak ini bayarnya peng piro gitu ya, ini bayarnya peng berapa. Kebiasaan ibu-ibu kita kan bayar harus harus kali kan, kredit kan. Padahal kita itu kan, ya misalnya gini, ya Allah laba cuma 10% gitu ya, kreditnya minta 10 kali gitu kan. Belum lagi nanti ditawar gitu kan, di sana loh harganya sekian, di sana loh harganya sekian. Itu kan mental ya.
Jadi kalau kita memang nggak membiasakan diri untuk kita latih mental dulu berjualan, ya nggak bisa gitu loh. Jadi Kecuali kalau mental ya. Mental, Kuat ya. ya harus sih. Kayak saya misalnya lulus S3 jualan itu ya ada yang ngomong misalnya duitnya sampean kurang ya Mbak ya. Kok jualan? Ada yang ngomong gitu. Paling saya cuma nyengir-nyengir aja gitu ya. Jadi memang ya seperti itu, apalagi di Indonesia kan. Jadi modal awal ketika kita mau wirausaha, mau jualan adalah muka tembok. Wah, ini dia nih. Muka tembok itu. Jadi istiqomah aja, istiqomah, kita jualan lillahi ta'ala, niatnya ibadah, sudah. Manusia bilang apa ya, yang penting kita jujur kan, maksudnya jualannya juga nggak ada tipu-tipu gitu kan. Ya sudah, kita jalan aja. Kalau sudah nawarin, sudah update status, nggak ada yang respon, gimana? Ya dievaluasi. Evaluasi produk kita. Kayak saya tuh dulu awal-awal kulaan itu kan serba kadang-kadang beli di teman deket, ternyata barang yang datang nggak sesuai dengan gambar gitu kan. Padahal kita udah kulaan loh. Kita bukan beli satuan loh, kita kulaan loh. Belinya satu lusin, kadang belinya satu kodi, 20 kan satu kodi itu. Kalau kayak gitu ya saya cuman ya Allah, ya sudahlah gitu. Memang ini harus disedekahkan, memang sudah. Kalau nggak gitu saya jual itu separuh harga, rugi gitu. Kan daripada saya jualan barang tanda kutip ya, barang busuk gitu ya. Barang yang nggak bagus ya. Kadang saya kasihkan, kalau kita cuma ngasih aja kan, sedekah aja kan, orang juga seneng aja kan kalau dikasih ya. Apalagi ke orang-orang yang misalnya mohon maaf yang strata sosialnya di bawah kita, dan dia ketika dikasih barang yang biasa-biasa aja, dia udah ngerasa barangnya udah spesial banget gitu kan. Kan kayak kalau saya jualan baju ya, kan baju itu kan akan menemukan baju tuh kayak pengantin gitu ya, kayak pengantin laki-laki atau perempuan ya, akan menemukan jodohnya gitu kan. Kadang-kadang bagi seseorang baju itu jelek, tapi bagi orang lain kan bisa jadi itu sangat berharga gitu. Jadi pilihan paling gampang kalau memang udah dijual udah nggak bisa ya disedekahkan udah. Dan itu nyaman, di pikiran kita nyaman. Daripada jadi beban ya. Ya. Rugi juga gitu. Nah, ini Dr. Rika nih. Tips suksesnya jadi kalau mau bisnis itu apa saja? Kira-kira. Pertama adalah tadi itu muka tembok itu. Muka temboknya. Muka tembok. Muka tembok itu artinya gini loh. Ketika kita bisnis, yang kita tuju apa? Ya sudah, kita fokus pada tujuan kita dan niatnya adalah lillahi ta'ala. Misalnya bisnis untuk meningkatkan strata kehidupan di rumah tangga, di keluarga, ya sudah fokus ke situ. Misalnya bisnis untuk misalnya nutup hutang, bayar hutang gitu ya. Hutangnya siapa kayak gitu ya, hutang kita sendiri atau hutang mungkin kalau ada hutang orang tua atau hutang siapa gitu, ya kita fokus ke situ gitu kan. Dan diniatkan ibadah lillahi ta'ala gitu. Jadi kalau sudah fokus seperti itu, ketika ada misalnya rasa gengsi, rasa malu, atau ada orang-orang yang mencela, ada orang yang komen-komen negatif, kita akan selalu ingat pada apa yang kita tuju, dan karena semuanya lillahi ta'ala maka kita ikhlas, jalaninnya ikhlas gitu loh. Muka tembok. Yang kedua ya, kalau dalam bisnis itu, kalau saya suka banget pakai satu satu kaidah ya, atau kalau ini kan sebenarnya hadis tapi dhaif ya. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fawarabih ya. Hari esoknya itu lebih baik daripada hari kemarin, maka dia akan beruntung. Jadi filosofinya orang bisnis itu ya omset harus naik terus gitu. Tapi itu dalam keadaan normal ya. Kalau dalam keadaan COVID kan yang penting bertahan aja udah bagus kan. Kalau COVID ya. Tapi kalau dalam keadaan normal ya harus naik kelas. Bisnis itu harus naik kelas. Kan ibaratnya zakatnya bisa lebih baik.
Kalau bisa ada lapangan kerja, ada buka lapangan kerja, itu lebih banyak yang diserap lapangan kerjanya. Kita tidak akan lagi bingung sama misalnya modal kita kan bertambah terus, dan insya Allah akan membawa kemaslahatan, kebaikan bagi orang lain, itu pasti. Jadi itu kalau dalam bisnis itu, kalau sudah target omset naik terus kan berarti istiqomah ya, tekadnya kan kuat kan. Kan kalau ngelihat bisnis ya ukurannya omsetmu piro gitu loh. Iya. Omset tinggi tapi ya juga laba juga harus ngikutin ya, jangan sampai omsetnya bagus tapi omset di atas kertas aja gitu loh, karena pembelinya itu dalam bentuk kita ngasih utangan terus tapi nggak balik-balik, itu juga jangan kan ya. Pembelinya banyak gitu ya tapi ternyata nggak ada duitnya, karena semuanya sistemnya kredit dan rata-rata itu nggak amanah, misalnya hanya dibayar 2 kali padahal kreditnya 10 kali terus ditinggal ngapur gitu kan, juga nggak bisa gitu sih, harus dievaluasi lagi. Ya. Baik, masih ada lagi tips suksesnya? Sebelum kita buka pertanyaan kepada teman-teman mungkin yang ada yang mau memberikan pertanyaan. Yang nggak ada, kalau banyak-banyak nanti malah bingung Ustaz, nggak dilakukan. Cukup 2 aja itu, muka tembok tuh artinya sudahlah, pokoknya kita fokus pada cita-cita kita apa, impian kita apa, sambil diniatkan lillahi ta'ala, udah itu maksudnya ya. Sebab kalau nurutin orang 10 orang ngomong, kita akan berhenti untuk mendengarkan satu persatu, kecuali kalau masukan yang baik ya, produknya kok gini mbak gitu, harus diperbaiki lagi, yaitu kita tampung, kita dengarkan. Yang kedua adalah omset harus naik ya. Dokter Rika, kalau teman-teman ini sekarang sedang berjuang untuk survive ini, rata-rata ini, itu apa yang mesti mereka lakukan? Apa yang harus dikembangkan? Kan, Dokter Rika? Pertama adalah adanya COVID ini mengembalikan kita untuk semakin taat untuk menjalankan melakukan keseimbangan dalam hidup. Misalnya gini, mungkin kalau nggak COVID kita nggak ngerasa hidup kita ada di lingkaran mubazir berlebih-lebihan. Tapi COVID ini hikmahnya adalah kita kembali kepada ayat Allah gitu ya, bahwa sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu saudara setan. Akhirnya kita itu kan fokus pada kebutuhan yang utama. Yang penting makan nggak makan ngumpul gitu kan, makannya sederhana tapi alhamdulillah ya ngumpul gitu kan. Dan akhirnya pos-pos yang memang itu tidak terlalu penting kan bisa kita hapus gitu ya. Jadi intinya adalah kalau sekarang itu di tengah-tengah mungkin pendapatan tidak menentu dan berkurang, itu yang pertama ya kembali kepada Allah, kita semakin dekat dan pasrah kepada Allah, dan semoga dengan kepasrahan kita kepada Allah itu menimbulkan etos kerja yang luar biasa untuk kita mencari rezeki Allah dari arah yang lain gitu ya. Jadi kalau kayak tadi kerudung ya nggak usah kerudung terus gitu loh. Kemarin COVID tuh saya pernah jualan kerupuk loh Ustaz. Kerupuk itu alhamdulillah ambil dari perajin, walaupun cuman labanya Rp1.000 tapi kan dikali gitu ya, dan alhamdulillah jalan gitu loh gitu. Jadi kita inilah bersyukur atas apapun yang kondisi yang terjadi saat ini. Kita bersyukur maka energi kebaikan akan melimpahi kita, walaupun misalnya ada dalam keadaan yang sangat sulit, tapi kita bersyukur kita akan selalu bisa untuk menatap ke arah masa depan ya gitu. Terima kasih banyak Dokter Rika, mudah-mudahan selalu sehat ya, istri berkembang, karir tetap produktif, tetap bermanfaat buat orang banyak ya. Amin. Bahagia, sukses dunia dan akhirat. Rekan-rekan sekalian, demikian perbincangan kita dengan Dokter Rika. Sebelum saya tutup, saya kasih satu informasi yang saya kira penting buat teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Bagi yang mau berbisnis, bagi yang mau mengembangkan usaha dari rumah, nggak punya modal,
nggak bisa jualan, nih gimana Pak Akbar? Ya, saya kasih kesempatan untuk bermitra dengan saya. Ada beberapa produk saya ambil dari kawan saya. Kita sama-sama belajar jualan untuk jadi reseller, ya. Untuk jadi reseller, ini produk kesehatan. Produk kesehatan ini yang luar biasanya, ini qadarullah, ini COVID ini, yang lain-lain pada turun, ini produk kesehatan. Ini omsetnya terus naik. Jadi salah satu yang mendapatkan keuntungan besar pada saat COVID ini adalah produk-produk kesehatan. Yang berminat untuk menjadi mitra, untuk menjadi reseller, silakan ditulis langsung WA sekarang. Saya tunggu 2 menit, nanti saya kasihkan informasinya lebih jauh. Ya, 0812 9330 4710. Ini WA saya 0812 9330 4710. Saya tunggu 2 menit setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat manjat dawajada, ingat Ustaz Akbar. Saya mengajak komunitas manjat dawajada jangan ragu untuk ikut tulisan yang ada di topi saya ini. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini WA saya 0812 9330 4710. Saya tunggu 2 menit setelah ini. Kalian, Bapak Ibu sekalian, perbincangan kita pada sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum.